Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Nanda dengan nomor NPM 2404101029. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah e-governance dengan soal yang nomor pertama. Jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional berbeda secara mendasar dengan pemerintahan berbasis digital. Dalam sistem konvensional, proses administrasi mengandalkan dokumen fisik yang menyebabkan waktu pemrosesan lebih lama, birokrasi cenderung rumit, dan transparansi serta akuntabilitas terbatas. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan berbasis digital memanfaatkan teknologi informasi yang mendigitalisasi proses, memanfaatkan teknologi informasi untuk administrasi lebih cepat, mempercepat pelayanan melalui platform online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta meningkatkan transparansi dengan sistem yang memungkinkan pelacakan proses secara real time. Hal ini juga memudahkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme daring dan mengurangi praktek korupsi karena sistem lebih terbuka dan terpantau ketat. Soal nomor 2. Jelaskan solusi yang dapat dilakukan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh pemerintahan dan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintahan dan masyarakat meliputi pembangunan infrastruktur teknologi yang merata serta peningkatan jaringan internet hingga ke daerah-daerah terpencil melalui proyek besar seperti Malaparing ataupun satelit Satria. Selain itu, pemerintah perlu menggalakkan program pendidikan dan pelatihan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan teknologi. Subsidi perangkat teknologi seperti laptop dan smartphone juga penting agar masyarakat dengan ekonomi yang cenderung lemah dapat mengakses dunia digital secara lebih mudah. Kolaborasi dengan swasta dan komunitas lokal dapat mempercepat penyebaran teknologi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari. Langkah strategis ini harus didukung dengan kebijakan yang konsisten dan berkeberlanjutan agar kesenjangan digital dapat diminimalisasi secara efektif dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari era transformasi digital. Soal nomor 3. Jelaskan solusi yang dapat Jelaskan dan sebutkan tantangan apa saja yang dialami e-government yang diterapkan di negara berkembang. Tantangan dan implementasi e-government di negara berkembang meliputi beberapa aspek utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunitas, seperti akses internet yang tidak merata, kualitas jaringan rendah menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan layanan digital. Kedua, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah menghalangi adopsi dan pemanfaatan e-government secara optimal. Ketiga, resistensi budaya dan birokrasi yang kaku sering menghambat inovasi dan transformasi digital dalam pemerintahan. Keempat, masalah keamanan data dan privasi juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar kepercayaan publik terhadap pelayanan digital tetap terjaga. Yang terakhir, keterbatasan dana dan sumber daya manusia kompeten untuk mengelola teknologi menjadi kendala dalam pengembangan e-government yang berkelanjutan. Soal yang nomor 4. Bagaimana menurut Anda jika prinsip transparansi akuntabilitas dalam governance digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Prinsip dan akuntabilitas dalam governance digital sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Transparansi berarti pemerintah menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses, sehingga mereka dapat memahami kebijakan, proses, dan hasil yang dicapai. Dengan keterbukaan ini, publik merasa dilibatkan dan dapat memantau jalannya pemerintah secara real time, sehingga mengurangi kecurigaan dan praktik korupsi. Akuntabilitas terkait dengan kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, tindakan, dan hasil kebijakan kepada publik secara terbuka. Sistem digital yang memungkinkan pelaporan kinerja dan pengawasan yang lebih efektif melalui platform daring, sehingga meningkatkan tanggung jawab pejabat publik. Keterpaduan prinsip ini menciptakan
pejabat publik yang menciptakan pemerintahan yang responsif dan dipercaya oleh masyarakat, karena mereka tahu bahwa pemerintah bekerja secara jujur dan efektif, serta terbuka terhadap kritik dan masukan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas adalah pilar utama yang memperkuat legitimasi dan integritas pemerintahan digital. Sekian jawaban dari ETS e-Government dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.